Halo sahabat belajar, jumpa kembali kita dalam channel Catatan Si Perantau. Salam belajar. Hari ini kita akan membahas tentang konflik. Apa saja yang akan kita bahas tentang konflik? Pertama, tentang pengertian konflik. Kedua, faktor-faktor penyebab konflik. Ketiga, bentuk-bentuk konflik. Keempat, jenis-jenis konflik sosial di masyarakat dan contohnya. Dan yang kelima, dampak dan cara pengendalian konflik. Mari kita bahas satu persatu. Intinya saja. Pengertian konflik. Konflik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diartikan sebagai percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau juga kelompok, yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Itu adalah pengertian konflik. Faktor-faktor penyebab konflik. Menurut Suryono Sukanto, ada 4 faktor penyebab terjadinya konflik, yaitu perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial yang terlalu cepat dalam masyarakat. Suryono Sukanto juga membedakan konflik menjadi 5 bentuk, yaitu konflik atau pertentangan pribadi, konflik atau pertentangan rasial, konflik atau pertentangan antar kelas-kelas sosial, konflik atau pertentangan politik, dan konflik atau pertentangan yang bersifat internasional. Bentuk-bentuk konflik. Pertama, konflik berdasarkan sifatnya. Konflik ini dibagi menjadi 2, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang atau kelompok orang. Pada titik tertentu, konflik ini dapat merusak atau menghancurkan sebuah hubungan. Konflik konstruktif adalah konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini menghasilkan konsensus dari perbedaan pendapat menuju sebuah perbaikan. Bentuk konflik yang kedua adalah konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Ini dapat dibagi menjadi 3, yaitu konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik diagonal. Konflik vertikal adalah konflik antar komponen masyarakat di dalam suatu struktur yang bersifat hierarkis. Konflik horizontal adalah konflik antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan relatif sama. Sedangkan konflik diagonal adalah konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan ekstrim. Contoh, konflik Poso. Kemudian bentuk konflik yang ketiga adalah konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Konflik ini dibagi menjadi 2, yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui semua pihak. Contoh, konflik antara Israel dengan Palestina. Sedangkan konflik tertutup merupakan konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik. Bentuk konflik yang keempat adalah berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia di dalam masyarakat. Konflik ini diantaranya adalah konflik sosial, konflik politik, konflik ekonomi, konflik budaya,
konflik ideologi. Konflik sosial merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Konflik ini juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu konflik sosial vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara, dan konflik sosial horizontal, yaitu konflik yang terjadi antar etnis, suku, atau agama. Kemudian konflik politik. Konflik politik adalah konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Konflik ekonomi. Konflik ekonomi adalah konflik akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Konflik budaya. Konflik budaya adalah konflik akibat adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Konflik ideologi. Konflik ideologi adalah konflik akibat perbedaan paham yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya adalah konflik saat G30 SPKI. Kemudian, bentuk konflik yang kelima adalah dari sudut psikologi sosial menurut Ursula. Di antaranya adalah sebagai berikut. Konflik dengan orang tua, konflik dengan anak-anak sendiri, konflik dengan keluarga, konflik dengan orang lain, konflik dengan suami atau istri, konflik di sekolah, konflik dalam pemilihan pekerjaan, konflik agama, dan konflik pribadi. Jenis-jenis konflik sosial di masyarakat dan contohnya. Pertama, konflik individu. Contohnya adalah perkelahian antar dua individu. Kedua, konflik kelompok. Contohnya tawuran antar kampung. Ketiga, konflik internasional. Contohnya Perang Dunia I dan II. Keempat, konflik kelas. Contohnya konflik antara buruh dan pemimpin perusahaan. Kelima, konflik politik. Contohnya konflik antara pendukung calon pemimpin daerah pada pilkada. Keenam, konflik antar suku. Contohnya konflik yang terjadi di Sampit, Kalimantan Timur. Ketujuh, konflik antar agama. Contohnya perang salib. Kedelapan, konflik antar generasi. Contohnya generasi muda dengan generasi tua. Kesembilan, konflik rasial. Contohnya penerapan politik apartheid yang menyebabkan konflik antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Dampak dan cara pengendalian konflik. Kita mulai dari dampak negatif konflik. Pertama, keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia. Ketiga, berubahnya kepribadian para individu. Keempat, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Kelima, persaingan tidak sehat. Keenam, perhatian yang semakin berkurang terhadap tujuan bersama. Ketujuh, ledakan konflik hebat sampai muncul tindakan ancaman kekerasan. Dampak positif konflik. Pertama, memperjelas aspek-aspek kehidupan. Kedua, penyesuaian kembali norma-norma, nilai-nilai, serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Ketiga, meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Keempat, jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Kelima, membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Keenam, sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Ketujuh, konflik memunculkan sebuah kompromi baru. Cara mengatasi konflik. Ada berbagai macam cara, di antaranya adalah
gencatan senjata, mediasi, konsiliasi, stalemate, arbitrasi, adjudifikasi, eliminasi, dominasi, kompromi, dan integrasi. Demikian materi yang dapat disampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Salam belajar.